tadi selebaran yang dibuat oleh TV One itu kan, suhu politik sudah mendidih, alih-alih makin gigih, koalisi justru makin ringkih. Berkali ditagih siapa cawapres paling sahih. Lobi sana lobi sini, setelah itu berselisih. Hati-hati dalam memilih, salah tunjuk bisa tersisih. Ini TV One tadi. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O, karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu. Karena yang lain dianggap tidak layak. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O, karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu. Karena yang lain dianggap tidak layak. Dengarkan dari Bang Fahri Hamzah, kalau yang lainnya masih mengaju nih Bang Fahri Hamzah. Partai Gelora sepertinya kiri, kanan, masuk aja Bang sampai sekarang. Catatannya udah banyak. Nah, saya mau baca ini tadi selebaran yang dibuat oleh TV One itu kan. Suhu politik sudah mendidih, alih-alih makin gigih, koalisi justru makin ringkih. Berkali ditagih siapa cawapres paling sahih. Lobi sana lobi sini, setelah itu berselisih. Hati-hati dalam memilih, salah tunjuk bisa tersisih. Ini TV One tadi. Jadi dulu itu ada seorang artis, ada dua orang artis laki perempuan, saya nggak sebut namanya. Semua orang satu bangsa ini tahu dia lagi pacaran. Kemana-mana, syuting ini, syuting itu dan sebagainya. Lalu ini Mas Eko pasti tahu orangnya. Habis itu masuk masa lamaran, disiarkan langsung oleh semua TV. Infotainment di mana-mana. Habis itu menikah, ya udah diumumkan tanggalnya. Tiba-tiba nggak jadi. Itu satu kisah. Ada kisah lain, jadi tiba-tiba setelah seminggu bercerai. Nah itu peristiwa privat yang longgar. Peristiwa kenegaraan tuh nggak boleh begitu. Itu yang kita agak sesalkan sekarang karena yang disebut oleh broadcastnya TV One tadi itu membuat peristiwa kenegaraan itu seperti peristiwa privat. Gitu. Seolah-olah ini semacam orang mencari jodoh ya yang ada di layar-layar infotainment itu. Padahal sebenarnya ini tidak bisa, ini harus diikat dalam satu prosedur yang baku dan dinyatakan oleh negara sebagai jadwal yang resmi dalam kenegaraan kita. Nah problemnya sekarang kan, perjodohan yang dilakukan oleh partai politik ini saya disclaimer dulu ya. Karena yang lainnya sudah punya tiket, Gelora ini belum punya tiket. Jadi saya ini kalau ngomong capres, pilpres ini paling ikhlas lah lillahi ta'ala ini. Ya kan? Nah, pendaftarannya itu tanggal 19 Oktober. Pengumuman calon resminya itu tanggal 25 November. Dari hari ini ke tanggal 25 November itu sekitar 5-6 bulan. Sekarang rakyat ini, karena kita bicara demokrasi, dari hari ini sampai 5-6 bulan ke depan ini sebenarnya lagi nonton apa? Karena itu pertanyaannya kepada rakyat. Nah, inilah yang seharusnya, mohon maaf kalau menurut saya ya, daripada teman-teman partai politik itu direpotkan, disibukkan oleh hal-hal seperti ini dan rakyat juga lama-lama nanya, ini apa gunanya saya nonton headline setiap hari ini soal si ini cipika-cipiki sama si ini makan sayur lodeh sama si ini makan bakso sama si ini. Gunanya buat rakyat apa? Itu kan nanti jadi pertanyaan rakyat. Menurut saya mendingan rembukan untuk mengatur jadwal pemilu yang lebih benar. Yang saya sering usulkan, ajukan dulu perdebatan antara partai politik. Habis itu ajukan dulu caleg-caleg, tadi disebut itu ada 3 dari Jakarta Timur di sini. Harusnya mereka ngomong bertiga ini, masa depan DKI pasca IKN pindah bagaimana? Itu caleg-caleg suruh debat dulu biar rakyat nonton. Jakarta Timur di sini. Harusnya mereka ngomong bertiga ini, masa depan DKI pasca IKN pindah bagaimana? Itu caleg-caleg suruh debat dulu biar rakyat nonton. Jakarta Timur di sini. Harusnya mereka ngomong bertiga ini, masa depan DKI pasca IKN pindah bagaimana? Itu caleg-caleg suruh debat dulu biar rakyat nonton. Masa depan kita ini pasca Jakarta nggak dipakai lagi jadi ibu kota itu apa? Harusnya begitu. Baru nanti karena terjadinya pada bulan Oktober, paling tidak bulan September lah
yang disebut perjodohan itu, yang kalau saya sendiri menganggap thresholdnya harusnya ditiadakan. Karena MA sudah mengatakan ini adalah open legal policy, ya mbok ya thresholdnya ditiadakan. Supaya Mas AHY nggak perlu nunggu siapa capresnya, supaya Erlangga nggak perlu nunggu dengan siapa koalisi, supaya Pak Prabowo bebas seperti Pak Ganjar bebas. Bang Zul kalau mau maju sendiri silakan maju. Ini teman-teman kita partai kader di PKS ini bisa maju juga kadernya. Kan harusnya begitu biar tempur semua. Nanti ada orang Aceh, ada orang Papua. Kan enak nontonnya. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O. Karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu. Karena yang lain dianggap tidak layak. Kan enak nontonnya. Sekarang kita harus menunggu orang-orang di pada namanya ada huruf O. Karena mereka yang dianggap paling layak dan semua harus nunggu. Karena yang lain dianggap tidak layak. Kan ini yang menyakitkan kuping rakyat ini. Orang Papua, orang Aceh, orang Bali, orang Sumbawa sana. Nggak jelas ini. 5-6 bulan ini tidak ada gunanya buat rakyat. Menurut saya, ayo rembukan untuk mengubah jadwal kampanye. Itu jauh lebih bermanfaat. Tapi kan rakyat. semakin awal makin transparan. Publik Itu juga bisa ternyata menilai tidak Bang awal. Fahri Hamzah. Tidak akan, ini Bung Maman tadi menyebut 4 hal. Dari 4 itu saya coret 1, saya tambah 1 supaya tetap 4. Saya coret DPR-nya karena sebenarnya dalam presidensialisme, presiden itu berkoalisi dengan rakyat, bukan dengan parlemen. Itu dalam parlamentarisme. Maka saya tambah 1, Anda menyebut elit. Ini ditentukan elit, ini ditentukan polling, ini ditentukan tiket. Saya tambah 1 yang Anda nggak ngomong, ditentukan oleh logistik. Tragis ini memang. Orang nggak mau ngomongkan hal yang paling penting yang ada di imajinasi kita ini. Bahwa Pilpres itu adalah suatu kegiatan yang sangat mahal. Dan tidak akan ada koalisi sampai kita menyepakati siapa yang membiayai. Kalau mau jujur ini di zaman dulu, saya kira zaman sekarang terjadi. Kalau saya harus menyerahkan tiket saya kepada partai lain untuk mengambil posisi presiden atau wakil presiden, masa tiket saya ini tidak dibayar? Kan begitu logikanya kan? Kalau begitu saya kasih kotil efek ekor jas kepada orang lain. Saya tidak punya ekor jas, sudah nggak punya ekor jas apalagi jas. Nggak dikasih duit juga, kan mustahil terjadi. Inilah yang mempersulit koalisi. Makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada pertemuan capres ada dia, pada pertemuan ketua partai ada dia. Dia lebih gampang. Makanya saya mengatakan dari semua calon yang lebih mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya. Pada pertemuan capres ada dia, pada pertemuan ketua partai ada dia. Dia lebih gampang. Yang lain belum tentu. Karena hak dan palu tadi yang 4 itu nggak di tangan dia. PDIP belum tentu, Bang. Belum tentu, palunya nggak di tangan Ganjar. Sudahlah, ini kita udah tahu semua ini, makanya harusnya daripada kita bingung, ya kan nggak jelas kayak gini, libatkan rakyat dari awal, jadwalkan pemilu yang baik, hapus threshold, kita mulai dari nol.